Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Sudarno, SPP MSI, yaitu salah satu pengawas sekolah dasar Kecamatan Air Sekian. Di sini yaitu saya akan menjelaskan atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari saudari Yuli Nur Aini, salah satu guru hebat yang ada di SD Negeri 1 Sukamulya, jalur 23, Kecamatan Air Sekian. Salah satunya dia menanyakan tentang penyebab siswa mengapa kok tidak paham pembelajaran yang dia sampaikan. Di sini kalau boleh saya menyampaikan suatu pendapat, yaitu ada beberapa faktor penyebab siswa tidak paham dalam pembelajaran, ataupun sedikit nanti akan saya sampaikan yaitu solusinya. Beberapa penyebab siswa itu tidak paham dengan pembelajaran, yaitu menurut saya ini ada 5, kurang lebihnya ada 5. Satu, yaitu siswa memiliki kesulitan dalam belajar. Nanti akan saya uraikan sedikit ya. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter siswa. Yang ketiga, yaitu media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai. Yang keempat, siswa tidak menyukai gurunya. Nah, ini salah satu yang sangat vital untuk penyebab ini. Yang keempat ini, siswa tidak menyukai gurunya. Ada apa dengan gurunya ini ya. Yang kelima, yaitu siswa memiliki permasalahan pribadi. Maksudnya itu apa? Permasalahan pribadi dengan kawan-kawannya, atau permasalahan pribadi yang ada di keluarga. Baiklah, mau saya kupas satu persatu ini. Mungkin bisa nanti bermanfaat untuk saudari Yuli Nur Aini, salah satu guru hebat yang ada di SD Negeri 1 Sukamulya, Kecamatan Air Sekian, jalur 23 tepatnya, sudah dekat di Pulau Bangka sana ya. Kesulitan yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu siswa memiliki kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh siswa itu dapat dikategorikan menjadi beberapa istilah atau beberapa permasalahan yang muncul. Salah satunya yaitu bisa dikategorikan menjadi learning disorder, learning diffusion, underachiever, slow learning, and learning disability. Di sini satu persatu yang kita bahas. Maaf ini bahasanya mungkin saya campur-campur, pakai yang kita pakai cara ini orang seberang berada di Sumatera ini, jadi bahasanya campur aduk. Mohon dipersori saudari Yuli Nur Aini. Jadi siswa yang mengalami learning disorder biasanya terganggu belajarnya karena hilangnya respon yang bertentangan dengan karakteristik siswa itu.
gitu maksudnya. Ya, jadi kehilangan respon yang bertentangan dengan karakteristik siswa itu. Nah, hal ini dapat berakibat capaian belajar siswa menjadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki oleh siswa itu. Yang kedua, learning diffusion adalah gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut itu tidak menunjukkan hal itu. Itu beberapa permasalahan. Sedangkan underachiever mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Jadi anak itu normal, di atas normal bahkan, tapi menjadi salah satu permasalahan yang sehingga hasil belajar atau prestasi hasil belajar itu ya tidak didapat secara maksimal atau tergolong rendah. Sebagai contoh, anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, IQ-nya itu 130, namun anehnya prestasi belajar yang didapatkannya biasa-biasa saja, atau malah bisa dikatakan itu di bawah standar. Yang kedua tadi yaitu metode belajar itu tidak sesuai dengan karakteristik siswa, tidak sesuai dengan karakter siswa. Kesalahan guru dalam mengajar diantaranya adalah menyamaratakan semua siswa, dianggap siswa itu mampu seluruhnya, bahkan dianggap siswa itu mungkin IQ-nya rendah atau kalau tidak dianggap lebih tinggi semua. Misalnya guru menerangkan, yaitu menerangkan secara terus-menerus pembelajaran itu, padahal ada beberapa anak yang tidak sama pemahamannya. Itu. Jadi itu juga akan mengganggu hasil atau prestasi siswa tersebut. Nah, sebagai guru pintar, solusinya harus memahami karakteristik siswa, termasuk juga gaya belajarnya. Setelah itu, guru pintar dapat merancang metode pembelajaran, ya, metode pembelajaran yang pas itu apa? Itu apa bercerita, apa guru itu menciptakan metode pembelajaran tersendiri, misalnya pendekatan dengan anak atau siswa, melibatkan, dan syukur-syukur guru itu bisa berinteraksi sangat dekat dengan siswa, jadi paham dengan metode apa kira-kira yang cocok untuk siswa itu. Yang ketiga yaitu media pembelajaran yang digunakan oleh guru itu tidak sesuai. Maksudnya media belajar yang mana penting sebagai alat untuk membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Itu masalahnya. Jadi kalau media pembelajaran yang tidak sesuai, ya tidak membantu siswa dalam memahami
pembelajaran tersebut itu. Nah, misalnya kita membahas masalah di sini apa ya istilahnya itu, menceritakan sesuatu hal yang tidak ada di lingkungan di sini, ya kan? Tapi tidak menggunakan media yang pas. Nah, misalnya bercerita tentang Candi Borobudur, ya, hanya menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan Candi Borobudur itu, tapi tidak dibantu dengan media, misalnya pakai media gambar, oh ini loh nak gambar Candi Borobudur, syukur-syukur menggunakan proyektor ditunjukkan filmnya dan lain sebagainya. Ini tidak. Nah, jadi media pembelajaran itu yang seharusnya digunakan harus sesuai dengan materi apa yang diajarkan, supaya anak itu merasa tertolong dengan media itu, sehingga anak bisa lebih paham atau lebih mengerti tentang apa materi pembelajaran yang disampaikan. Yang keempat, ini sangat-sangat berbahaya nih. Untuk saudari Yuli Nur Aini, ya tolong benar-benar diperhatikan. Yang keempat itu tidak enak benar ini, siswa tidak menyukai gurunya. Nah ini sudah, ini kondisi emosional siswa itu sangat berpengaruh sekali. Jadi seharusnya guru bisa bagaimana caranya anak didiknya atau peserta didiknya itu suka dengan kita dulu. Jadi lebih kenal, lebih dekat. Jadi sebab apa? Kondisi emosional siswa itu sangat berpengaruh pada kesuksesan pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. Bagaimana perasaan siswa terhadap gurunya dapat menjadikan salah satu sebab anak itu akan berhasil ataupun tidak dalam anak itu akan paham atau tidak dengan hasil pembelajaran itu. Kalau sudah tidak senang, siswa itu atau anak didik kita itu sudah tidak senang dengan kita, ya sudah, cuek-cuek aja dia belajar. Itu. Jadi kita harus bisa membuat guru pintar itu harus bisa membuat siswanya itu akan senang pada kita. Itu sangat-sangat menolong siswa dalam belajar, menolong prestasi siswa, hasil belajar siswa menjadi lebih maksimal. Nah, guru pintar itu harus dapat bersikap yang demikian, harus bisa bersikap membuat siswanya merasa aman, nyaman. Nah, itu aman, nyaman, senang dengan gurunya. Nah, itu. Ini kalau masalah yang keempat ini sudah anak tidak suka dengan guru, ya sudah, benar-benar fatal hasil belajarnya, benar-benar tidak akan paham dengan hasil pembelajaran tersebut. Jadi intinya guru pintar itu harus bisa membuat siswanya itu menjadi suka. Itu yang pertama. Jadi bagaimana caranya itu guru? Itu guru pintar harus bisa. Oke Bu Yuli Nur Aini, kira-kira demikian. Nah, yang kelima itu guru kita harus bisa memahami bahwa yang kelima ini siswa memiliki permasalahan pribadi atau permasalahan dengan keluarga. Itu sangat penting, benar Bu Yuli Nur ini. Itu diperhatikan benar.
kenapa anak saya ini, peserta didik saya ini yang bernama Tono ini kok selalu demikian, belajarnya nggak paham, bahkan kelihatan selalu murung. Mungkin permasalahan keluarga itu terbawa ke sekolah. Nah, itu yang harus diketahui. Itu mengakibatkan anak itu tidak fokus akan mengikuti proses belajar mengajarnya. Jadi fokus itu sangat penting supaya siswa dapat memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru. Tetapi banyak hal yang dapat menjadi distraksi dan membuat siswa tidak fokus saat belajar. Misalnya ada permasalahan pribadi antar teman, atau bahkan di rumah ini mau berangkat sekolah nggak sarapan, mau berangkat sekolah kena marah orang tuanya, mau berangkat sekolah ogah-ogahan dan lain sebagainya. Ini risikonya guru pintar itu harus mampu menempatkan diri sebagai mediator. Mediator setelah mengetahui permasalahannya, apa masalah siswa ini kok tidak fokus, apa masalahnya siswa ini kok tidak paham dalam pelajaran, rupanya tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, apa masalahnya kok tidak fokus. Nah, setelah ketemu solusinya, baru guru pintar tadi jadi mediator supaya anak-anak itu, peserta didik kita itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin kalau di tingkat SMP atau SLTP itu ada guru BK, tapi karena di sekolah dasar tidak ada, ya kita itulah Bu Yuli Nuraini itulah sebagai guru BK selaku wali kelas menjadi guru BK di kelas Bu Yuli itu. Misalnya Bu Yuli Nuraini yang mengajar di kelas 5, guru BK-nya ya guru kelasnya Bu Yuli Nuraini itulah. Nah, itu. Jadi itulah sedikit pemahaman, mudah-mudahan bisa membantu Bu Yuli Nuraini dalam mengatasi permasalahan kenapa siswa itu tidak paham dengan pembelajaran atau hasil belajarnya itu sangat rendah. Nah, itu beberapa faktor penyebabnya kayak itu Bu Nuraini. Salah satunya yaitu siswa memiliki kesulitan dalam belajar. Nah, yang kedua tadi saya sebutkan yaitu metode belajar itu mungkin tidak sesuai dengan karakter siswanya. Ya. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan oleh Bu Nuraini mungkin belum sesuai. Belum sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, siswa mungkin tidak suka dengan gurunya, atau siswa itu tidak menyukai gurunya, apa karena gurunya itu berpenampilan tidak menarik. Itulah, seorang guru harus berpenampilan yang menarik di depan siswa. Iya, apa gurunya karena ada permasalahan, bahkan ini mungkin siswanya yang bermasalah, ini bahkan gurunya yang bermasalah. Di keluarga mau berangkat sekolah, suaminya atau anaknya kurang berkenan dengan ibu, nah mungkin itu ibu hingga terganggu, berangkat sekolah masih memikirkan keadaan di rumah. Nah, ini sehingga mengganggu penampilan ibu di depan siswanya. Yang kelima yaitu siswa memiliki permasalahan pribadi atau keluarga. Jadi itulah Bu, silahkan
dipahami, sudah itu diterapkan di depan siswa, bagaimana untuk supaya yang pertama siswa itu menyukai dengan gurunya dulu. Itu yang keempat lainnya itu ya silahkan dipahami Bu apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Itulah sepengetahuan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.